Shalom, selamat pagi. Seberapa kita yang ada, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan saat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau merasakan kasih-Nya, bahkan kuasa-Nya yang terus bekerja atas kehidupan kita. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau ambil alih ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami, sempurnakan Tuhan apa yang kami lakukan. Biarlah seluruh umat-Mu, kami umat-Mu dan hamba-Mu Tuhan, mendapat berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati kehadiran-Mu, jamahan-Mu dan sentuhan-Mu. Ada sesuatu yang berubah atas kehidupan kami. Ada kuasa yang mengalir, mengubah, memulihkan, bahkan memberi semangat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kiara lamana syakatakan inara ramana takan. Inara ramana 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 takan. Kiara ramana syenara ramana takan inara ramana takan. Kiara lamana ramana takan inara ramana syenara ramana takan. Kiara ramana ramana takan inara ramana. Kiara ramana ramana syakatakan. Kiara ramana ramana. Kiara ramana ramana takan.
Engkau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Amin Jesus. mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Amin Jesus. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, amin. Engkau yang layak Tuhan, yes. Hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, yes. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana, bagi Raja Amin Jesus. yang duduk Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, yang sanggup mengubah hidup kami. Amin. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di Amin Jesus. aku
Bapa. Cobalah aku, Lihat hidup kami, Jesus. Selidiki di dalamnya selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami rindu Engkau, Tuhan. aku cinta Padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana. bagilah jalanku di dalam. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia sanggup kita puji. Dia yang duduk di tahta yang kudus. Yes, Jesus. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Yes, Tuhan. aku muliakan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami percaya ya Tuhan, ini hidup kami. Ini yang dapat kami berikan kepada Engkau, memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hatiku Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Yes Jesus, Kau memilikiku. Ini hidup kami Tuhan. hanya ini Tuhan persembahan Hanya ini Bapa, ini hidup kami. segenap Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku
kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami melewati tahun ini dengan baik. Dan kami sudah berada di dalam tahun yang baru. Sebab itu pikiran kami, hati kami, dan antusias kami Tuhan, bagaikan anggur baru yang sudah diisi di dalam kantong yang baru. Mari Bapa urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kami melewati tahun ini bersama-Mu. Kami bisa melakukan banyak perkara, perkara yang besar, yang jauh melebihi di tahun kemarin. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik. Setelah melewati di tahun kemarin, banyak hal yang kita sudah lakukan. Saudara mengakhiri dengan tahun dengan baik. Dan saudara mengawali dengan tahun yang baik pula dengan perjamuan kudus. Saudara yang terkasih, saya rindu ada sebuah kebenaran yang kita lihat di dalam perjalanan hidup kita untuk kita menjaga janji Tuhan itu akan terjadi. Dan kemarin-kemarin kita sudah bahas di dalam Yesaya 40, 41, 42, bahkan 43. Dan Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya ingin melanjutkan yang kemarin. Ya, dan saya ingin melanjutkan dengan tema kita adalah menyelaraskan dan menyatu dengan rencana Tuhan. Fokus on God's plan. Jadi saudara, bukan Tuhan yang fokus kepada kita, tapi kita yang harus fokus kepada Tuhan. Jadi rencananya, apapun rancangannya, kita yang harus menselaraskan. Sama seperti gerbong kereta api dan dia akan mengikuti kepala gerbongnya. Ya, ketika gerbong itu ke kanan, itu pun juga harus mengikuti rel kereta. Memang terkadang rel kereta itu bercabang menuju umpama menuju ke timur atau menuju ke utara. Nah, tergantung tujuan. Saudara, kita ini adalah gerbong yang mengikuti kepala kereta. Tahukah saudara bahwa tujuan kita itu ada dua, kekekalan. Yang satu di dalam api yang kekal, yang satu di dalam sukacita yang kekal. Mulai hari ini tujuan saudara itu mau kemana? Saudara yang menentukan. Saya sebagai hamba Allah hanya sebatas apa ya, masinis namanya ya, yang tarik bunyi tut gitu. Ya hanya sebatas itu saja. Ya, tetapi tergantung saudara mau tujuan kemana. Mau ke Jogja, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, itu pilihan saudara. Ya, kalau mau saudara naik kereta, tetapi kereta saudara itu diam di tempat, itu keputusan saudara juga. Ya, ya istilahnya ada kan gerbong kereta yang tidak ada kepalanya, ya. Tiba-tiba saudara naik, sampai kapanpun dia akan tetap diam di tempat, itu keputusan penumpang. Jadi saudara itu juga punya keputusan. Nah, artinya menyelaraskan adalah mensinergikan, membuat kesepakatan, kata menyelaraskan. Artinya kita yang harus menyelaraskan, yang menyatu artinya bersatu dengan apa yang dia rancangkan dalam hidup kita. Kalau kemarin berbicara tentang tahun ini adalah tahun pemurnian. Suka tidak suka, saudara sudah dilatih 2 tahun.
Lama COVID itu, saudara berhadapan dengan penyakit, saudara berhadapan dengan keadaan ekonomi yang menggoncang, saudara sudah dilatih 2 tahun. Dan tahun ini pun, apapun yang terjadi dengan penyakit apapun nanti yang akan datang, pelajaran di padang gurun sudah menjadi pelajaran buat saudara. Jadi ketika masuk di tanah perjanjian, bangsa Israel ini bukan berarti tidak punya tantangan. Masih ada tantangan. Ya, sebab itu tapi mereka sudah punya pelajaran di mana di padang gurun. Tetapi ketika mereka kurang belajar dengan baik, mereka masuk lagi 70 tahun, bukan 40 tahun lagi, 70 tahun di pembuangan, itu enggak enak. 2 tahun cukup. Kalau tahun ini saudara tidak belajar dengan baik, keterpurukan akan terjadi. Kehilangan akan terjadi. Putus asa akan terjadi. Kehilangan pengharapan akan terjadi. Maka itu saya mau katakan, menyelaraskan artinya kita yang harus mengerti kehendaknya Dia. Mengikuti apa rencananya Dia. Baik tidak baik, tetap kita menyatu di dalam rancangan Dia. Nah, kita lihat dalam kebenaran firman Yesaya 41 ayat 18. Yesaya 41 ayat 18, demikian bunyi firman Dan Tuhan. 19. Sampai 19. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Saudara lihat, ada beberapa pohon yang akan saya kupas. Ya, sering kali Tuhan berbicara tentang khususnya pohon aras. Tapi kan kita harus mengerti apa sih arti pohon aras ini. Nah, saudara lihat, di dalam terjemahan FAYH, aku akan mengadakan sungai-sungai bagi mereka di dataran-dataran tinggi yang tandus dan membuat sumber-sumber air di lembah-lembah. Kalau kita lihat ayat ini, sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya percaya, saya berharap kepada jemaat Tuhan, kalaupun ketidakmustahilan bagi saudara berjalan nanti sepanjang tahun 2022, percayalah bahwa Dia yang akan mengadakan sungai-sungai, Dia yang akan membuat dataran-dataran tinggi yang tandus menjadi sumber-sumber air, bahkan di lembah-lembah yang terdalam. Berbicara dengan dataran tinggi yang tandus, ya, artinya sudah nggak punya kehidupan, tinggal tunggu longsornya saja. Ya, tetapi di situ Tuhan akan membuat sebuah kehidupan, akan menanamkan pohon-pohon di situ. Saudara, ada banyak sekali orang di dalam, dulu saya punya pekerjaan memang pengadaan dalam bibit. Ya, artinya pada waktu kita mengerjakan ada pohon gunung-gunung atau lahan yang gundul, itu memang harus disiapkan, harus dibuat bibit untuk menanam, penghijauan. Ya, itu punya rancangan ke depan. Tujuannya apa? Bukan saat itu langsung tumbuh tinggi, tumbuh besar, langsung berbuah. Enggak, punya jangka panjang. Saudara, hidup itu punya jangka panjang. Apa jangka pendek saudara? Apa jangka panjang saudara? Tentunya ketika kita hidup, tentunya kita akan dari buah-buah yang sudah berbuah, dan itu pun dari buah-buah itu ada biji-bijiannya yang mesti ditanam kembali kan untuk menjadi bibit pohon itu. Kita hidup juga punya generasi selanjutnya. Saudara bukan hidupmu sendiri. Saudara punya masa depan, punya kehidupan. Tujuannya itu apa? Untuk masa depan keturunan berikutnya. Ada enggak orang yang berpikir saya hidup, ya sudahlah, yang penting besok itu saya sudah puas kehidupan saya, anak-anak itu urusanmu. Ya, mau mati, mau hidup, mau setengah mati, itu terserah. Saya percaya orang tua tidak seperti begitu. Pasti dia berpikir, didikan orang tua kepada anak-anaknya, sehebat apapun didikannya,
pasti dia mempunyai sebuah tujuan bahwa anak-anak saya harus melebihi dari saya. Kan begitu ya? Pasti ya? Pasti. Maka itu kerinduan daripada Tuhan adalah dia ingin mengadakan sungai-sungai. Artinya tidak ada sumber kering, tidak ada lagi yang namanya kesulitan masalah air kehidupan ini. Saudara tahu Tuhan sudah membuat di sini. Selama dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, inilah air kehidupan turun-temurun yang saudara baca. Di sini ada janji Tuhan. Jadi kalau saudara tidak baca, hanya pajang, hanya ditaruh di, apalagi kalau Alkitabnya itu bersih, tidak ada kucekannya. Ya, orang kan kalau kucekannya itu kan kelihatan dibuka. Tapi Pak, zaman sekarang kan ada pakai media, tidak apa-apa. Yang penting dibaca. Ya, saudara lihat, dan membuat sumber-sumber air di lembah ini beda lagi. Jadi kata lembah itu adalah sebuah situasi atau keadaan daripada orang-orang yang paling di bawah sekali. Mungkin pada waktu tahun kemarin saudara sudah melewati lembah yang kelam, keputusasaan, terpuruk sampai terjatuh. Tuhan akan buat begini. Aku akan membuat sumber-sumber air di situ. Artinya apa? Aku akan membuat kehidupan, aku akan mengangkat yang tidak mungkin. Yang mereka yang ada paling garis di bawah sekalipun, aku akan membuat mereka menjadi sumber-sumber kehidupan. Sumber-sumber pundi-pundi berkat bagi orang lain. Engkau diberkati bukan untuk dirimu, engkau diberkati untuk orang lain. Murid-murid Yesus berkata begini, ini ada 5.000 orang. Lalu apa yang kita lakukan? Yesus ngomong, ini sudah larut malam, oke? Murid-muridnya berkata, Rabi, mereka kelaparan, itu yang laki aja 5.000, belum yang lainnya. Lalu Yesus berkata begini, apa yang ada padamu? Oh, punya 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Oke, dari situ kita berjalan. Hebatnya Yesus ini. Dari situ kita berjalan. Kenapa? Ketika dia menengadahkan tangannya ke atas, 2 ekor ikan 5 ketur roti ini, saudara lihat, sanggup memberi makan 5.000 orang. Saya mau berkata kepada saudara, kalau Tuhan membuat sumber-sumber air, sekalipun itu lembah kekelaman, apa yang tidak mungkin? Haleluya. Saya mau berkata kalau tahun ini COVID-nya lebih hebat lagi, dengan varian-varian yang lebih lagi, saya mau katakan dia itu sumber kesembuhan. Dia itu sumber jawaban. Saya mau berkata kepada saudara, boleh kita melihat, saya pun juga mengikutin. Saya selalu berkata, Bali ini berapa? Itu kan juga membuat kita was-was, ternyata Bali ini ya karena belum ada alatnya yang canggih, tetapi minimal melegakan hati karena Bali di bawah 5. Itu melegakan hati. Karena apa? Keseriusan pemerintah kita sangat perlu kita acungkan jempol. Ya, nah oleh sebab itu kita percaya bahwa ketika nanti Tuhan di masa-masa yang akan masa-masa tahun ini, yaitu masa pemurnian. Kemarin sudah saya bahas tentang masa pemurnian. Masa-masa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap ada sumber air. Artinya apa? Tetap ada sumber jawaban. Percayalah. Kalau saudara percaya dengan ayat ini, maka saudara yang harus menselaraskan janji ini. Bukan saudara, iya ya, iya apa tidak ya? Aduh kok begini ya, kok begitu ya. Situasi saya kok begini, dunia begini ekonominya. Berarti saya juga mengalami kegoncangan, bangsa kita mengalami, enggak. Selama masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, maka bangsa ini tetap akan diberkati. Selama ada orang-orang berdoa bagi kota ini, maka kota ini pun juga akan diberkati. Selama ada pendoa di tempat ini di keluargamu, maka keluargamu akan diberkati. Selama di dalam kota ini ada pelayanan yang selalu berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi kota, berdoa bagi bangsa, maka semua akan diberkati. Karena apa? Karena kita pegang ini ayat, Dia yang mengadakan sungai-sungai di dataran tinggi sekalipun atau di lembah-lembah. Lembah kesulitan akan tumbuh, akan muncul air kehidupan.
lembah kesulitan, lembah kekelaman akan muncul, akan keluar sumber mata air kehidupan. Hanya di dalam Yesus tahun ini saudara menerima jawaban. Hanya di dalam Yesus. Kalau kau tidak dekat sama Yesus Tuhan, kau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, menyelaraskan, menyatu dengan Tuhan, saudara akan tetap tinggal di padang gurun. Saya cukup tegas dengan tahun ini, saya berkata profetik bagi saudara. Karena pemahaman kami dengan hikmat-hikmat yang Tuhan beri, dengan ibunya, dengan beberapa hamba-hamba Tuhan di bangsa ini, semua berkata tahun ini pun tahun pemurnian. Kalau tahun ini saudara tidak menjaga hidup saudara, tahun ini saudara tidak menyelaraskan, menyatu dengan sifat-sifat Allah, saudara akan mengalami hal yang sama di tahun 2021. Percayalah, kalau saudara mau mengalami kemenangan, lupakan yang kemarin bilang, lupakan masa lalu. Mari kita menatap masa depan dengan anggur yang baru dan kantong yang baru, pribadi yang baru. Nah, saudara lihat, aku akan mengadakan kolam-kolam air di tengah-tengah gurun. Ini kan tidak mungkin ini. Gurun pasir, ada istilahnya kolam air atau telaga. Ini kan tidak masuk di akal. Tapi itulah Tuhanmu. Yang tidak masuk di akal dia akan lakukan. Kalau dia melakukan yang masuk akal, dia bukan Tuhan. Dia itu manusia yang selalu pakai logika. Tetapi Tuhan yang tidak mungkin, dia sanggup melakukan. Itu baru Tuhan kita. Saudara lihat, kalau kadang saya berkata di dalam kemarin-kemarin tentang khotbah saya, kalau saudara makanan dikirim dengan burung merpati itu enggak heran. Tetapi yang heran adalah kalau burung gagak kirim bahan makanan kepada kita, itu baru heran. Burung gagak kirim, coba lihat, burung gagak itu kirim Elia makanan, itu baru heran. Jadi pada saat nanti perjalanan hidup saudara, terkadang kita berpikir siapa yang tolong kita, siapa yang akan bantu kita, itu pikiranmu. Kita berharap orang-orang terdekat, kita berharap orang-orang yang ngerti firman, itu yang mau nolong kita. Burung merpati, tapi tahukah saudara, Tuhan sanggup mengubah burung gagak untuk menolong kita. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, justru dia yang akan memberkati saudara. Haleluya. Nah, saudara lihat, kolam-kolam air di tengah gurun dan membuat air memancar dari tanah yang gersang. Kalau kemarin berbicara apa? Tuhan membuat jalan. Tutup gunung-gunung, ratakan bukit, jalan-jalan yang berlobang, jalan yang berliku diluruskan. Yang lobang diratakan, gunung-gunung diratakan, semua persoalan akan diratakan. Tetapi Tuhan minta supaya jalan yang berliku itu diluruskan. Tahun ini kalau masih perjalanan hidupmu berliku-liku, aduh repot. Harus lurus jalannya. Firman Tuhan kemarin kan, betul ya? Saya berangkat dari firman. Oke, terus dikatakan dan membuat air memancar dari tanah gersang. Tanah gersang berbicara kemarin tanah kering yang retak, yang tidak ada kehidupan. Di situ justru keluar air, mata air. Kalau dalam terjemahan lain dia katakan mata air keluar dari situ. Tidak mungkin orang menanam gandum seperti gambar ini di tanah yang pecah, di tanah yang kering, tanah yang gak ada airnya. Itu gak mungkin. Paling bagus ditanam pohon jati. Tetapi untuk yang namanya padi, gabah, dan pohon-pohon yang lain, itu gak mungkin ditanam di situ, di padang gurun. Tapi hebatnya ayat 19 ini. Kenapa pohon-pohon ini justru ditanam di padang gurun? Ini kadang-kadang saya ingin belajar apa Tuhan maksudnya ayat ini. Kenapa justru padang gurun yang paling banyak itu pohon korma? Atau pohon-pohon yang kuat. Karena kalau pohon korma itu dia punya bijinya itu ditanam, itu mungkin mesti ditutup dengan batu.
apa istilahnya? Ya, itulah. Jadi pohon korma itu dia tidak naik ke atas, dia mesti ke bawah dulu. Akar-akarnya mencari sumber air sampai di mana air itu ketemu. Baru nanti dia muncul ke atas. Jadi kita ini anak-anak yang harus mencari sumber air dulu. Baru dia muncul ke atas. Kalau saudara tidak betul-betul tahun ini mencari sumber air daripada firman dan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah muncul ke atas. Tidak akan melihat kehidupan. Ya. Nah, saudara lihat, kenapa ayat 18 ini Tuhan katakan, ayo fokus. Ini rencana Tuhan ayat 18 ini. Cuma persoalannya di dalam setiap kehidupan gereja Tuhan, maukah saudara percaya? Maukah saudara menyelaraskan apa yang dijanjikan di ayat 18? Saudara tahu, dalam Nabi Yesaya ini berbicara pada saat pembuangan. Saya ulang-ulang berkata supaya mengerti. Kenapa di saat kesulitan Tuhan kirim Nabi Yesaya, Yeremia, Yekiel, itu nabi-nabi besar untuk apa? Berbicara profetik. Kalau Yesaya ini banyak berbicara dengan janji-janji Tuhan. Dan dia berkata banyak sekali profetik yang keluar dari sini. Ya, kalau Yekiel itu berbicara seperti contohnya, ya Yekiel kalau tidak salah ayat di situ dikatakan 28. Di situ dikatakan bahwa tulang-tulang kering itu bisa hidup kembali. Itu perjalanan yang untuk masa ke depan Yekiel ini dipercaya sama Tuhan. Yeremia berbicara, ada banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Di situ Tuhan banyak berbicara bagaimana anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk bergerak di tengah-tengah kesulitan dalam masa pembuangan 70 tahun. Nah, Yesaya ini dipakai untuk apa? Menguatkan, untuk membangun semangat. Bahkan dikatakan semangat yang patah, yang sudah pudar, yang sudah patah semangat. Tuhan berbicara, aku berikan hujan, aku akan melakukan di tengah tanah pembuangan, di tengah mereka mengalami pembuangan sekalipun, di tengah-tengah masa sulit. Ayo Tuhan, ayo Yesaya katakan apa yang sudah Tuhan bicarakan kepadamu, sampaikan itu. Ketika kita berbicara dengan sini, maukah sanggupkah kita menyelaraskan apa kata firman dengan pikiran saudara? Saya khawatirnya begini. Khawatirnya bagaimana mungkin aku diberkati, bagaimana mungkin aku disembuhkan, bagaimana mungkin anak-anakku dipulihkan, bagaimana mungkin semua begitu. Karena apa? Kalau melihat air di padang gurun, sepertinya sulit sekali jumpa air. Bagaimana mungkin itu air itu keluar? Itu tidak masuk di logika. Kalau saudara berpikir begitu, artinya saudara sedang mengecilkan kuasanya dia. Saudara tidak bisa melihat janji Tuhan. Karena apa? Karena selalu berkata mungkin, tidak mungkin, mungkin, tidak mungkin, mungkin, tidak mungkin. Saudara berkata begini, kadang, tidak maksud di logika ini. Ketika saudara pergi mungkin, saudara pergi kerja atau jualan apa saja lah. Jualan apa aja. Ketika saudara mungkin buat sesuatu makanan. Saudara itu enak masakannya. Tetapi situasi saat ini, saudara jualan itu pada malam hari. Kalau menurut ukuran kita, ukuran saya ya, saya itu udah kurangin makan malam apalagi jam 9 ke atas. Makanan berat itu saya hindari. Lalu karena kita ini usaha di situ, lalu kita bagaimana mungkin kita masak makan berat, nasi goreng lah dan segala macam yang berbentuk berat, makan berat, daging sapi yang mungkin enak dan lezat. Kita selalu berpikir, jangan-jangan nanti nggak laku ya. Karena kita selalu mengukur ukuran makanan yang akan kita sajikan dengan ukuran kita. Selalu kita berpikir begitu. Padahal kalau berbicara tentang burung gagak, kalau berbicara tentang hal-hal yang lain,
Kalau berbicara tentang pohon-pohon yang ditanam dengan pohon di padang gurun, saudara, apakah ketika saudara berusaha begitu, saudara Tuhan tidak kirim orang-orang justru yang doyan makan di malam hari? Betul nggak? Kadang-kadang kita berusaha dengan ini, aduh, kalau saya naikkan harganya, nanti nggak laku. Kalau hanya jual satu menu, nanti nggak laku. Kalau saya umpamanya produk saya jual ini, mungkin nanti saya harus jatuhkan. Baru bisa laku. Jangan-jangan nanti kalau ada produk baru, jangan-jangan nggak laku. Selalu pikiran itu mengolah kita. Padang gurun itu selalu mereka itu mengolah, 40 tahun mereka mengolah itu. Bagaimana ini daging turun, bagaimana ini, coba bayangkan. Binatang yang dibawa dengan jumlah orang yang pergi dari Mesir ke padang gurun itu sekitar 2 jutaan lebih. Kalau hitung makanan, loh 1 hari makan daging begini, bagaimana bisa mencukupi dengan 2 juta sekian? Berapa kambing domba yang dibawa? Logika enggak kita berpikir begitu? Logika enggak mereka berpikir begitu? Tapi Tuhan, logikanya kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Dia sanggup kirim dari atas. Kalau saudara, logika saudara lebih kuat daripada janji Tuhan, ya saudara tetap akan melihat padang gurun yang tidak melihat air. Saya mau masuk di pohon supaya saudara mengerti. Saya berbicara tentang hal ketidakmungkinan, menyelaraskan dulu. Supaya ketika saya berbicara pohonnya, saudara tangkap. Bisa nggak pohon tumbuh di padang gurun? Kita coba, pohon aras bisa nggak? Bisa nggak pohon aras di padang gurun? Tetapi kenapa pohon aras ini paling banyak dikutip di Alkitab? Contoh, Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pertanyaannya, mengapa harus pohon aras yang subur? Di tanah Libanon. Tapi kenapa di padang gurun itu dia subur? Nggak masuk di akal kan? Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa karakteristik dari pohon aras sebagai berikut. Pertama, pohon paling berharga dan megah ketika kita menjadi orang-orang yang benar dan hidup oleh iman, yang berarti orang yang hidup menurut perintah Tuhan, maka kita akan menjadi harta yang paling berharga bagi Tuhan. Kenapa dikatakan pohon aras ini pohon yang paling berharga? Saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Pohon aras berharga sekalipun ditanam di padang gurun. Itulah saudara, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah masa sulit, saudara tetap berharga di hadapan Tuhan. Maka dia akan tetap mengalirkan air kehidupan. Sumber-sumber air itu muncul dari keluarga saudara. Muncul dari kehidupan saudara. Air yang pahit tidak membawa kesehatan. Contoh, kalau saudara tinggal masak air mungkin hari-hari ini saudara minum ya air, tapi coba diamkan, sekalipun sudah dimasak, kalau udah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 minggu, pasti saudara buang. Air kehidupan yang di dalam saudara seharusnya mengubah saudara. Tetapi kalau air kehidupan yang saudara terima tidak bisa mengubah saudara, orang lihat akan menjadi pahit. Setuju? Setuju? Haleluya. Tinggi pohon sekitar 21 sampai 24 meter menggambarkan kerinduan untuk terus lebih dekat.
jangan menjauh di tahun ini kepada Tuhan. Kenapa pohon aras ini disampaikan? Karena apa? Dia tidak puas dengan pengenalan yang seadanya. Saudara mengenal Yesus hanya sekedar tahu aja, enggak dalam. Namun terus dan bertumbuh mendekat kepadanya, itulah pertumbuhan iman. Tetapi terus bertambah, bukan sekedar saya percaya, saya beriman, tetapi terus bertambah tinggi sesuai dengan pohon ini. Makanya kenapa pohon ini dijadikan contoh di dalam Alkitab. Supaya gereja Tuhan belajar dari pohon ini. Mengenal akan Tuhan semakin hari semakin tinggi. Bukan di padang gurun, kepercayaanmu semakin turun, bahkan kadang naik, kadang turun. Pohon ini tidak pernah turun, tapi dia naik terus. Itulah pohon aras. Itulah iman di tengah-tengah padang gurun. Tidak boleh turun. Apalagi tidak percaya. Setuju? Haleluya. Ada yang goncang imannya hari-hari ini? Apalagi mengenai tahun ini? Ada yang goncang? Ada yang ragu? Ada yang bingung dengan janji Tuhan? Saudara, bukan pohon aras. Yang ketiga, dahannya panjang menjulur ke samping dari ujung ke ujung 33,8 meter. Jadi dari ujung kiri sampai ujung kanan. 33,8 meter. Ya. Pohon aras memiliki ketahanan, menggambarkan kehidupan yang memberi dampak bagi semua, menjangkau orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Pohon aras ini di saat kepanasan padang gurun itu tempat berteduh. Saudara ada di lingkungan saudara, tapi orang tidak bisa nyaman di kita. Tunjukkan kita ini pohon aras. Siapapun di sekitar kita, orang percaya, tidak percaya, dengan keberadaan kita menjadi berkat bagi tetangga kiri dan kanan kita. Bukan menjadi seteru. Bukan menjadi rumpian. Haleluya. Bertobat. Kiri kanan kita. Coba lihat, mereka suka dengan kita. Keberadaan kita menjadi berkat bagi tetangga kita, kiri kanan kita. Bisakah kau menjadi berkat bagi sekitarmu? Bukan hanya sekedar, saudara lihat, pohon aras ini tidak diceritakan untuk bibit pohon aras yang muncul lagi, untuk mereka berteduh, tidak. Dan tidak disebutkan siapa di padang gurun yang berteduh, tidak. Semua orang akan berteduh. Artinya, keberadaan saudara sebagai orang percaya menjadi teduh. Orang menjadi teduh hatinya, menjadi nyaman. Ketika ada persoalan, saudara jadi jawaban. Saudara menjadi orang lain menjadi senang dengan kepada saudara. Karena apa? Karena di situ ada kata-kata profetik menguatkan. Walaupun kita tidak menjelaskan secara rinci, menurut Alkitab berkata begini, tidak. Tetapi Tuhan melihat sikapmu. Tuhan melihat bagaimana tingkah lakumu. Orang menjadi sejahtera. Adakah di antara kita, di tetangga kiri kanan kita, orang tidak sejahtera karena kita? Mari kita berubah di tahun ini. Amin. Jangan angguk-angguk saja. Angguk-angguk tapi lakukan. Setuju? Haleluya. Yang keempat, keliling batas aras sekitar 9-12 meter, jadi besarnya. Besarnya pohon itu. Bayangkan 9 meter. Ya, jadi 4, apalagi 12 meter sih sampai belakang. Besar sekali. Besar sekali. Ya, itu kalau ratusan tahun. Nah, saudara lihat. Pohon aras memiliki ketahanan dan kekuatan pohon lebih besar dalam menghadapi angin dan badai yang bertiup. Tidak mudah patah atau tumbang, tetapi tetap kokoh dan berdiri. Makanya di padang gurun maupun badai sekalipun.
Anda pohon aras. Apapun badai yang menimpa kita di tahun ini, apapun angin topan yang menimpa keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, anak-anak kita, Anda pohon aras yang tetap tegak berdiri. Amin. Hebat pohon aras ini. Ya, jadi harus tegak berdiri. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang kuat dan tidak mudah patah semangat dalam menghadapi badai kehidupan. Apalagi kalau yang namanya pemasukan. Setuju? Haleluya. Pemasukan segala jenis. Ya, jadi saya mau berkata, kalau saudara punya mindset menyelaraskan dengan janji Tuhan, engkau pohon aras, engkau tidak akan pernah goncang, maka kita harus menyelaraskan, tidak boleh goncang. Tapi kita ini percaya, aku percaya bahwa dengan pohon aras ini aku tidak akan goncang di tahun ini. Tetapi ketika ada angin, bukan topan, bukan badai, baru angin sepoi-sepoi, baru sepoi-sepoi. Udah plek ngantuk. Kenapa? Nggak kuat. Imanmu ngantuk. Amin. Saudara lihat, perhatikan. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah saudara itu istilahnya mengalami ketumbangan. Ketumbangan itu artinya sudah tergeletak. Seperti seorang sudah di ICU. Aduh, saya kena COVID. Aduh, saya pasti mati. Haleluya. Yesus penyembuh apapun penyakitnya. Amin. Nah, saudara sekalian, poin yang kelima adalah umurnya ratusan tahun menggambarkan kesetiaan. Waduh, kalau bilang kesetiaan ini mantap Pak Pendetanya. Karena kesetiaan akan teruji oleh waktu dan keadaan dan terus bertumbuh di mana? Di padang gurun. Kesetiaanmu diuji itu kenapa? Ada persoalan. Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Makanya pohon aras ini diangkat apa? Tujuannya apa? Umurnya ratusan tahun, tujuannya apa? Untuk melihat. Makanya Amsal 3 ayat 33 berkata gini, janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Coba lihat. Tulis pada hatimu. Setia apa sih? Pada masa muda, setia sama pacarnya. Sudah setahun, 2 tahun. Saudara lihat. Saya mau berkata kepada saudara. Kata setia itu begini. Kalau saudara setia sama Tuhan. Saudara lakukan sekalipun itu tidak enak. Betul? Sekalipun tidak enak, setia berdoa. Sekalipun tidak enak keadaanmu, padang gurun, padang belantara, tanah gersang, tetap baca firman-Nya. 3 hari berturut-turut ini. Ibunya bilang, sudah tidur nyenyak. Dia berdoa, saya pagi-pagi mesti buka Alkitab lagi. Saudara lihat. Karena apa? Karena saya mau beri makanan, bukan makanan yang seadanya. Saya mau berikan makanan sekalipun letih. Karena apa? Karena setia mau melayani, itu dia. Kalau diberkati setia, enggak diberkati, saya bilang setia kok. Saudara yang bilang enggak setia. Saya bilang tetap setia. Haleluya. Nah, dari lihat. Jadi memiliki umur yang panjang artinya kesetiaan yang luar biasa selama masa hidupnya, itulah kesetiaan. Setia mengiring Tuhan. Setia menghormati orang tua, halo? Setia juga. Hormatilah orang tuamu, itu setia. Kasihinilah siapa? Hah? Kasihlah istrimu, jangan kasih pacarmu. Haleluya.
Poin ke-6, kayunya bebas dari tahan rayap. Karena apa? Karena kayunya itu nggak ada mata. Loh, coba saya cek di ini mencari kayunya ini nggak ada mata, yang istilahnya yang bulat-bulat itu kalau hujan turun nggak ada celah air masuk, dia nggak lapuk. Kita ini banyak lobang-lobangnya, celah-celahnya. Nggak usah banyak-banyak di hati, totol-totolnya banyak lobang. Betul nggak? Tung ditunjuk lobang, tung dilukai lobang, terus di lobang tutup lobang. Artinya kasih plester. Dibersihkan hatinya. Supaya apa? Supaya rayap jangan masuk. Rayap ini adalah dosa yang menggerogoti, pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Katakan jangan marah sebelum matahari, tapi kita sulit lakukan. Tidur balik badan. Anak saya enggak ya? Puji Tuhan. Setia dia. Masih honeymoon. Nah, masih bulan madu. Ya, nanti 1 tahun dan 2 tahun harus tetap honeymoon. Tetap rasa amadu. Ya. Karena apa? Ya, padang gurun itu akan menjadi kesetiaanmu. Padang gurun itu akan menjadi asalkan engkau tetap bersama-sama. Ya. Nah, poin ke-7 adalah getah yang wangi menetes dari batang dan buahnya. Oh, hebat. Ini sama-sama seperti kayu mur, pohon mur. Jadi kalau pohon mur itu sama dengan ini kebetulan dia meleleh sendiri. Tapi kalau pohon mur itu kadang-kadang digeret, dilukai, baru dia keluar getahnya, kayak karet. Karet itu pohon karet, selama tidak pakai pisau itu tidak keluar getahnya. Nah, getah wangi yang dikeluarkan oleh pohon aras di Libanon tercium dengan sangat hebatnya sampai memberi wangi di area gunung Libanon. Maka Kidung Agung ini bilang begini, 41:11c, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Artinya apa? Pakaian dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon, artinya kehidupan orang-orang benar digambarkan seperti getah wangi yang dikeluarkan oleh batang dan buah pohon aras, sehingga seharusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan wangi bagi Tuhan dan sesamanya. Makanya Esther itu kan Hadasa. Hadasa itu petani anggur. Dia untuk cari air saja susah. Mau mandi aja jarang. Tapi Hadasa diubah menjadi Ratu Esther. Salah satu adalah wangi-wangian. Ketika Esther lewat, langsung cium aromanya. Karena 12 bulan itu dimandikan dengan wangi-wangian. Artinya apa? Ketika Esther lewat, raja sudah ngerti bahwa ini Esther, wanginya harum. Ketika saudara lewat, kepada tetangga kiri kananmu, wangi Kristus itu ada dalam dirimu. Gosip itu baunya busuk. Betul? Saya turunkan lagi, kalau gosip bahasa kerennya. Ngomongin orang itu bau. Di sini nggak ada yang berhenti ya. Saya mau supaya saudara, kehidupan orang-orang benar digambarkan seperti getah yang wangi menetes. Ketika saudara berhadapan dengan orang, jadilah jawaban, itu wanginya Tuhan. Ketika saudara berdoa, Wahyu berkata, itu kemenyan, itu naik, itu wangi, doa-doa itu naik. Jadi kalau getah daripada pohon aras ini, getahnya itu kata wangi itu di dalam hidupmu itu wangi dengan kehidupan yang benar.
karakter yang benar. Saudara marah, boleh. Marah-marah, enggak boleh. Marah boleh. Sakit boleh? Sakit hati yang enggak boleh. Jadi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, mari berikan wangi bagi Tuhan. Dan sesama. Wangi kepada Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, membangun hubungan juga sesama manusia. Dari lihat, pohon penanga. Pohon penanga ini persis kayak pohon yang di kayak lantoro itu, kecil-kecil itu. Dia punya daunnya. Ya, tetapi pohon ini besar, bukan kayak lantoro itu, bukan yang di pinggir-pinggir itu, bukan. Kayunya ini warna merah tengahnya. Dan penanga ini dibuat untuk, saudara lihat, dipakai sebagai bahan utama untuk membuat perkakas di dalam kemah suci. Bait Allah Musa. Perkakas itu antara lain tabut peti, perjanjian meja roti, papan kemah, kayu lintah kemah, kayu pacang. Tiang-tiang kemah, mesbah korban bakaran, Keluaran 25-27. Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Musa untuk memakai kayu penanga. Pribadi saudara itu menjadi harum, menjadi alat. Untuk apa? Untuk tempat Tuhan berbicara. Di tengah padang gurun ini penangan dinaikkan supaya apa? Tetap membangun hubungan. Naikkan itu mesbah. Kenapa? Karena alat ini, karena pohon ini adalah pohon yang spesial di mata Tuhan. Saudara kalau membangun hubungan sama Tuhan, sering membangun keintiman dengan Tuhan, maka saudara adalah pohon spesial. Saudara spesial di mata Tuhan. Mengapa Tuhan memilih kayu penanga? Pohon penanga memiliki kelebihan, bisa tumbuh di daerah kering seperti gurun, pohonnya berduri. Jadi ini salah satu pohon yang ranting-rantingnya itu dililit-lilit. Yang berduri ditaruh di kepala Yesus. Pohon ini akarnya menyebar jauh ke dalam tanah untuk mencari air. Dan pohonnya kuat terhadap hembusan angin padang gurun. Saudara penanga, apa maksudnya? Maksud dari ayat ini analogi. Kayu penanga sama dengan hidup orang Kristen. Tuhan memilih orang Kristen yang bermutu bagus. Seperti kayu penanga ini. Ditaruh di tempat maha kudus. Ditaruh di tempat ruang kudus. Bahkan melingkari kemah suci. Kehadiran saudara selama di bumi ini harus menurunkan hadirat Allah di tengah-tengah keluarga. Sorga di tengah keluarga, sorga di tengah-tengah pelayanan saudara, sorga di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saudara dipakai sebagai alat-alat kemah suci. Dan dikatakan dalam ayat ini, Tuhan memilih orang yang banyak menyerap air hidup, yaitu firman. Dan dia akan bisa kuat di dalam padang gurun. Apapun padang gurun tahun ini. Apapun penyakitnya, apapun kesulitan ekonominya. Penanga-penanga ini akan tetap kuat. Orang yang membangun hubungan yang intim, orang yang suka berdoa, orang yang suka mencari hadirat Tuhan, dia akan kuat di tahun ini. Yang tumbuh pesat rohaninya, kuat imannya dan tahan uji. 2 tahun saudara sudah seperti pohon yang ditanam. Bibit yang ditanam, sekarang sudah besar. Tergantung imanmu, tergantung rohanimu. Walaupun di tahun ketiga masa COVID ini, kalau pohon itu sudah besar, artinya iman, kepercayaanmu, ujian itu sudah kau kuat. Maka engkau dikatakan penanga yang tumbuh pesat. Itu beda dengan model kita kasih kita kasih supaya dia tumbuh, pupuk yang lebih hebat supaya buahnya lebih besar atau lebih cepat tumbuhnya. Saya mau katakan, yang membuat saudara lebih cepat bertumbuh, itu firman.
Tanpa firman saudara tidak akan bisa bertumbuh kuat. Kita lihat di dalam ayat yang lain. Pohon murad. Pohon murad seperti ini sering saya lihat ini. Ya. Dan lihat pohon murad ini berbicara apa? Pohon murad ini berdaun hijau, bunganya putih, ya. Ada seperti kayak apa ya? Kayak yang di Jepang itu apa ya? Banyak kan kita lihat di pinggir-pinggir itu ya, sakura ya. Hampir mirip-mirip. Pohonnya cukup tinggi, bunganya sangat harum dan biasa digunakan untuk obat kecantikan. Kenapa pohon murad diangkat? Karena pribadimu harus cantik, bukan wajah. Wajah cantik boleh, tapi hati buruk itu repot. Tuhan mau pohon murad ini melambangkan kemurahan. Di padang gurun seharusnya sifat kemurahanmu masih ada. Aku saja tidak bisa, aku saja mengalami kesulitan. Mau lagi bantu orang. Selama 2 tahun ini, padang gurun kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar sini. Kenapa? Karena kita diberikan, sudah dibangun pohon murad. Kita peduli sama orang lain. Kita peduli, apapun keadaan kita. Pohon murad ini berbicara, harus cantik hatimu, sifatmu, peduli. Kalau ada orang sakit, engkau doakan. Ayo peduli. Ya, ingatkan mereka untuk tetap datang mencari Tuhan. Nah, ada pohon yang lain, pohon zaitun ini paling sering. Pohon zaitun ini berbicara minyak urapan, pohon minyak kalau di Alkitab. Pohon minyak ini berbicara urapan, itu kuasa. Di padang gurun ini muncul juga pohon zaitun. Di tengah-tengah kesulitan muncul juga yang namanya anak-anak Tuhan harus tegak berdiri dengan perkataan yang penuh kuasa. Jadi saya dapatkan hikmat dari Tuhan. Di padang gurun, cobalah latih kata-katamu, kata-kata profetik. Latih itu, setiap perkataanmu itu penuh kuasa. Memang berat di padang gurun. Daging turun. Mana daging turun? Enggak mungkin. Tetapi coba lihat. Mana itu embun, tetesan embun pagi hari. Itu bisa diubah sama Tuhan jadi mana. Dan tidak boleh terlambat itu ngambil. Kalau tidak, dia menguap hilang. Jadi Tuhan kasih tahu kepada Musa, ketika engkau keluar, katakan kepada umatku yang 2 juta sekian ini, pada waktu dia mengambil mana, ketika dia melihat itu embun turun, itu cepat diambil, kalau tidak menguap hilang. Kalau hari ini engkau tidak cepat-cepat baca firman setiap hari untuk mengambil janji Tuhan, itu dia menguap janji Tuhan. Karena apa? Kairos itu nggak bisa datang 2 kali, itu jarang. Jadi kalau hari ini ada kuasa yang turun di atasmu, tangkap itu. Aku percaya Tuhan. Kesembuhan itu aku percaya Tuhan. Mujizat itu aku percaya Tuhan. Kenapa? Karena engkau pohon zaitun. Ada kuasa yang keluar dari dirimu. Amin. Dan lihat pohon sanobar. Seperti begini model pohonnya. Sanobar ini berbicara apa? Daunnya selalu hijau, kayunya baik sekali untuk bangunan. Biasanya digunakan pada rumah atau alat musik. Pohon sanobar melambangkan kesuburan, bangunan rohani yang selalu menaikkan ucapan syukur. Contoh Obed-Edom. Obed-Edom ini bukan orang Yahudi, dia orang Gad. Tetapi ketika di kemahnya itu, ada alat-alat musik yang dia nyanyikan, yang dia naikkan, maka 3 bulan dia diberkati. Orang-orang yang selalu menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada dia, maka dia akan subur. Bisa nggak menyanyi saat lagi sedih? Paling banyak menangis kan? Ada orang menangis ketawa? Orang gila katanya. Enggak ya. Orang menangis itu bukan karena dia susah, tapi karena dia juga senang, itu ada. Karena betapa besarnya jawaban yang tidak pernah dipikirkan, tiba-tiba Tuhan tolong dia.
Sambil dia memuji, dia menangis. Itulah pohon sanobar. Di tengah-tengah kesulitan, maukah kita tetap menaikkan ucapan syukur? Kalau engkau pohon sanobar, tidak akan melihat apapun yang terjadi. Engkau akan tetap menaikkan. Makanya ada ayat berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Naikkanlah pohon sanobar di dalam apapun yang terjadi. Amin. Nah, ada pohon yang lain, pohon barangan. Barangan ini kalau kita lihat jenis pohon yang tinggi dengan dahan-dahan yang berbelang-belang. Ini dipakai oleh Yakub. Untuk apa? Pada waktu dia sama Laban itu, ya oke, ini domba milikmu, ini domba milikku. Kalau belang-belang itu milikmu. Nah, Yakub ambil pohon sanobar, pohon barangan. Untuk apa? Setiap lembu, setiap domba, kambing domba yang sudah mengandung mau melahirkan itu dipukul-pukul. Beranak belang-belang, kan tidak mungkin kan? Tidak logika kan? Tuhan itu melakukan banyak yang tidak logika. Bayangkan untuk memiliki domba ini, Yakub ambil pohon barangan. Kalau saudara mau melihat pohon ini, kulit yang kayunya terus-menerus pecah dan terkelupas, sehingga memperlihatkan batang kayu yang berwarna muda, artinya pohon ini telanjang atau terselubung. Di hadapan Tuhan, engkau melepaskan bukan pakaian, tetapi lepaskan segala atribut-atribut dosa. Lepaskan segala kekecewaan, sakit hati. Itu telanjang di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan, aku mau suci. Tuhan, aku mau bersih. Aku tidak mau ada noda dalam diriku. Barangan. Lucuti karakter-karakter yang buruk. Lucuti itu semua. Haleluya. Barangan. Dari lihat lagi pohon cemara. Nah, kenapa dipakai pohon cemara? Ini kebetulan mati. Tapi pohon cemara yang hidup itu artinya begini. Pemasangan pohon Natal yang umumnya dari pohon cemara atau mengadopsi bentuk pohon cemara ini dimulai pada abad ke-16. Pohon Natal cemara ini juga melambangkan hidup kekal. Sebab pada umumnya di musim salju hampir semua pohon rontok daunnya. Betul enggak? Tapi pohon cemara selalu hijau daunnya. Saudara, di padang gurun pikirkan kekekalan. Ingat baik-baik, semua yang ada di bumi ini sementara. Tapi kekekalan engkau harus kejar itu. Bersama-sama Tuhan, di situ lebih banyak keindahan. Amin. Janji-janji Tuhan. Maksud analogi dari beberapa pohon di padang gurun ayat 20 ayat terakhir kita. Yesaya 41 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tujuan pohon ini diangkat di Alkitab. Alkitab yang terbuka berkata begini, supaya mereka melihat, supaya mereka mengetahui, minimal saudara juga bisa berpikir dengan jernih. Kenapa pohon ini bisa hidup di padang gurun? Demikian saudara juga pasti punya kehidupan yang sukses di padang gurun ini. Pasti. Ya. Memahami, mengetahui, memikirkan dan juga memahami bahwa tangan Tuhanlah yang telah melakukannya, yang kudus dari Israel telah menciptakannya. Kata memahami adalah padang gurun membuat saudara mengerti rencana Tuhan. Pohon-pohon yang tumbuh di padang gurun ini tujuannya bukan saudara melihat, bukan saudara mengetahui, bahkan memikirkan. Minimal juga saudara harus naik dalam level. Adapun persoalan hidupku di tahun ini, adapun perjalanan hidupku di tahun kemarin, bahkan perjalanan di tahun ini, aku semakin mengerti rencana Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti rencana Tuhan, maka saudara tidak akan pernah melihat telaga air di padang gurun. Tidak ada sumber-sumber air yang muncul. Saya mau katakan, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, pohon sanobar, pohon-pohon yang lain ini, saudara perhatikan, di situ janji Tuhan pasti terjadi.
Saudara pasti diberkati tahun ini. Anak-anak saudara diberkati tahun ini. Keluarga saudara diberkati tahun ini. Pekerjaan saudara diberkati tahun ini. Pelayanan saudara diberkati tahun ini. Karena apa? Karena Tuhan akan memunculkan kehidupan di tengah-tengah padang gurun dan padang belantara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu hidupku Tuhan adalah penyembahan Tuhan. Kiara basa. Kinalara. Hidupku adalah penyembahan. Bapa, inilah kami Tuhan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Engkaulah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Ku tahu Tuhan, hidup kami berharga Tuhan. Hidup kami untuk menyembah-Mu. Inilah hidup kami anak-anak-Mu. Oh, ku tahu hidup-Mu. Berharga, kami berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini ya Bapa. Haleluya. Ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tak sungguh hidupku berharga di mata. Tuhan minta supaya kita menyanyikan pujian ini. Tuhan rindu bahwa pujian ini yang kita naikkan untuk mengawali tahun ini bersama Dia. Inilah yang kami bawa kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Karena
kekuatanku. Ku tahu hidupku berdalam. Yes. Takkan. Oh, haleluya. Kau ciptakanku Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Hidup kami berharga. Ku tahu hidupku di matamu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau haleluya. Haleluya Bapa. Ku tahu berharga di matamu. Persembahkan segenap hidupku persembahkan. Kinalah ramaya Allahku ajaib, Allahku dahsyat. Oh, kami umat-Mu berharga, umat pilihan-Mu. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya. Kinalah Rabaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Kinalah Rabaya Nala Rabaya Lamayana. Naikkan ucapan syukur-Mu, Engkau angkat pujian penyembahan-Mu. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kinalah Rabaya Sakat Akar Rabaya Kinalah Rabaya Sakat. Haleluya. Kinalah Rabaya Sakat Akar Rabaya Kinalah Rabaya Kinalah Rabaya Sanalala. Haleluya. Kinalah Rabaya Allahku dahsyat, Allahku dahsyat Tuhan. Kinalah Ramaya Kinalah Ramaya
Haleluya Bapa. Kami percaya kami melewati tahun ini Tuhan dengan segala ucapan syukur. Kami ingin memuji-Mu. Kami ingin tetap meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau tetap bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praise to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hanya Engkau Bapa, hanya nama-Mu Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kami bisa memuji-Mu dan meninggikan-Mu karena kami tetap bersyukur bahwa Engkau layak dipuji dan layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How Kami mengucap syukur akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih atas semua ini. Kami percaya kami melewati tahun 2022 ini. Mulai dari tanggal 1, tanggal 2 hari ini. Bahkan tanggal berikutnya sampai akhir tanggal 31 Desember Tuhan. Kami percaya padang gurun akan terjadi keluar sumber-sumber air. Kami percaya bersama-Mu, Engkau akan banyak melakukan perkara-perkara hebat
perkara-perkara dahsyat yang tidak bisa kami pikirkan, yang tidak mampu kami lakukan, yang tidak bisa kami bayangkan, tetapi Engkau akan mengerjakan yang hebat dan luar biasa itu. Kamilah anak-anak-Mu, kamilah umat-umat pilihan-Mu, apapun yang terjadi, Engkau akan membela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur seperti Engkau hantar kami ke tempat ini dengan selamat. Antar kami pulang dengan selamat pula. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Ketika dia datang kedua kali, dia akan menjemput kita semua orang-orang kudusnya. Kitalah orang-orang yang berbahagia, akan masuk di dalam tanah perjanjian yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.